Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwina Halia Lestari dengan NIM 2301030006. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ranah kognitif, salah satu taksomoni Bloom. Taksomoni Bloom adalah suatu struktur hierarki yang menggambarkan tingkat keterampilan berpikir mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Pada tahun 1956, Bloom, Engelhardt, Hill, dan Kraftwerk memperkenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang disebut taksomoni Bloom. Taksomoni ini mengidentifikasi keterampilan dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ranah kognitif dalam taksomoni Bloom terdiri dari 6 level, yaitu ranah kognitif dalam taksomoni Bloom terdiri dari 6 level, yaitu yang pertama pengetahuan atau knowledge, kemampuan merestitusi atau mengulang kembali informasi. Yang kedua pemahaman atau persepsi, di mana kemampuan memahami petunjuk atau permasalahan, menginterpretasikan dan menyampaikannya kembali dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga penerapan, kemampuan menerapkan konsep dalam situasi atau praktik yang belum dikenal sebelumnya. 4. Penguraian atau penjabaran. Penguraian atau penjabaran ini di mana siswa mampu menganalisis konsep menjadi beberapa komponen untuk mendapatkan pemahaman lebih komprehensif tentang dampak komponen-komponen tersebut terhadap keseluruhan konsep. Yang kelima, pemaduan atau sintesis. Kemampuan menyusun kembali atau menggabungkan komponen-komponen untuk menciptakan makna, pemahaman, atau struktur baru. Nah, yang terakhir ini penilaian, di mana siswa mampu menilai dan mengevaluasi sesuatu berdasarkan norma, referensi, atau kriteria yang ditentukan. Di sini ada contoh soal SMP ranah kognitif dari C1 sampai C6. Dan C1 itu mengingat. Nah, di sini disuruh perhatikan gambar 1 kan. Jika OD merupakan jari-jari lingkaran, maka garis yang merupakan diameter lingkaran adalah, di sini option ada beberapa alasan tentang optionnya. Yang pertama yang A, BC merupakan diameter lingkaran. BC ini merupakan distraktor visual atau soal pengecoh, tampak seperti garis lurus namun sebenarnya adalah busur pada keliling lingkaran. Digunakan untuk mengecoh siswa yang hanya mengandalkan bentuk, bukan konsep. BC itu yang ini ke sini. Ini bukan merupakan diameter lingkaran. Terus yang kedua AO. Sama seperti OD merupakan jari-jari pengecoh untuk siswa yang tahu garis dari pusat ke keliling tapi belum bisa membedakan antara jari-jari dan diameter. Nah, yang C ini AD merupakan diameter karena menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melewati titik pusat. Pilihan ini mencerminkan pemahaman yang benar tentang definisi diameter. Nah, AD kan merupakan diameter karena menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melewati titik pusat O yang ini. Nah, untuk yang option D, seperti BC terlihat seperti garis tapi merupakan busur atau tali busur, bukan garis yang melewati pusat. Cocok untuk mahasiswa yang belum paham struktur lingkaran. Untuk OB sama dengan AO dan OD, yaitu jari-jari diberikan untuk mengejar siswa yang tahu konsep pusat tetapi tidak bisa membedakan fungsi garisnya. Nah, jadi jawabannya itu yaitu C. AD merupakan diameter karena menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melewati titik pusat nol. Untuk soal kedua, kita disuruh perhatikan gambar kedua ini. Terus jika O adalah titik pusat dan OJ tegak lurus terhadap tali busur FI, maka OJ disebut sebagai, nah
Ini beberapa alasan optionnya. Yang pertama itu A, jari-jari. Ini merupakan eh, pengecoh logis. Siswa yang hanya tahu bahwa garis dari pusat disebut jari-jari mungkin akan memilih ini tanpa memperhatikan arah dan posisi tegak lurus. Eh, B. Busur. Pengecoh untuk siswa yang keliru menyamakan istilah garis lengkap busur dengan garis lurus yang membentang di dalam negara. Yang C adalah apotema adalah garis dari pusat lingkaran yang tegak lurus terhadap tali busur, sesuai dengan OJ pada gambar. Jawaban ini menunjukkan bahwa siswa memahami definisi khusus bukan sekadar asal garis. Yang D, tali busur, distraktor kontekstual. FI adalah tali busur yang disebutkan dalam soal, sehingga siswa yang salah menafsirkan bisa tertukar dari memilih OJ sebagai tali busur. Yang E, tembereng. Tembereng adalah daerah bukan garis. Siswa yang tidak bisa membedakan antara area dan garis bisa tertipu oleh istilah ini. Jadi jawaban yang benar itu C, apotema. Soal ketiga C3. Soal ketiga itu C3 menerapkan. Nah, di sini kita disuruh perhatikan gambar ketiga, yaitu ada sebuah segitiga siku-siku. Jika panjang sisi-sisi segitiga siku-siku masing-masing adalah A sama dengan 5 cm dan B sama dengan 12 cm, maka panjang sisi miring C adalah titik-titik cm. Nah, di sini alasan memilih opsinya yang A 11 cm itu didapat dari kesalahan umum. Mungkin siswa menggunakan rumus yang salah seperti dibulatkan ke 11. Hasil yang ini mungkin dibulatkan oleh siswa ke 11. Jadi ada beberapa siswa yang akan memilih jawaban A. Yang B 12 cm. Umumnya dipilih siswa yang tidak mengenal sisi miring lalu mengira sisi terpanjang dari dua angka yang tersedia A dan B. Nah, yang C 13 cm. Ini hasil benar dari mewakili siswa yang benar-benar menerapkan teorema Pitagoras. Yang D 14 cm. Distraktor berdasarkan penambahan langsung lalu coba ambil nilai tengah tebakannya akan 14. Yang E 15 cm. Distraktor umum karena 15 adalah sisi pada segitiga Pitagoras. Klasik lain 9, 12, sama 15 bisa mengejar siswa yang hanya menghafal. Jadi jawabannya itu adalah C, 13 cm. Nah, untuk C4-nya analisis. Perhatikan gambar 4. Jika diketahui segitiga ABC merupakan segitiga sembarang, maka jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudut adalah yang A sama kaki, dua sisi 12 dan 13 terlihat hampir sama. Pengecoh untuk siswa yang hanya membandingkan panjang numerik tanpa menggunakan kuadrat. Yang B sama sisi. Sering dipilih oleh siswa yang keliru berpikir bahwa panjangnya berurutan, berarti sama panjang. Sangat umum dijadikan jebakan logika visual. Yang C, siku-siku. Karena ini memenuhi teorema Pitagoras mewakili pemahaman analisis terhadap hubungan antar sisi. Yang D, tumpul. Pengecoh untuk siswa yang tahu sisi 13 lebih panjang dan salah mengira berarti sudutnya tumpul. Yang E, lancip, dipilih jika siswa menghitung padahal sebenarnya sama. 169 sama dengan 169. Cocok untuk menguji logika numerik. Ini jawabannya itu C, siku-siku. Untuk soal C5, mengevaluasi. Perhatikan gambar 5. Jika diketahui luas segitiga pada gambar adalah 40 cm, 40 cm kuadrat, dan panjang alas 10 cm, maka panjang tinggi segitiga tersebut adalah titik-titik cm. Dan di sini siswa disuruh menggunakan rumus luas segitiga. Yang A 4 cm didapat dari kesalahan perhitungan umum. Siswa menghitung 40 dibagi 10 sama dengan 4 tanpa mengalihkan dengan 2 karena lupa rumus lengkap. Sering muncul jika siswa menyusun ulang rumus yang B 5 cm.
Sering muncul jika siswa menyusun ulang rumus tapi lupa faktor 1/2. Misalnya mengira 40 sama dengan 10 dikali T, maka T sama dengan 4. T sama dengan 4. Yang C 6 cm. Kemungkinan hasil dari pembulatan atau tebakan rata-rata yang tidak akurat atau salah hitung karena buru-buru. Yang D 7 cm. Umumnya dipilih dari kesalahan asumsi siswa yang sudah tahu jawabannya mendekati 8 tapi dikira kurang sedikit. Yang E 8 cm. Jawaban yang benar karena luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Maka 40 dikali setengah dikali 10 kali T sama dengan, maka tinggi sama dengan 8. Jadi jawabannya E sama dengan 8 cm. Untuk C6 diketahui segitiga pada gambar 5 memiliki panjang kelas 10 cm. Panjang alas 10 cm dan tinggi yang belum diketahui. Buatlah model matematika untuk mencari tinggi segitiga tersebut. Lalu tentukan panjang tinggi segitiga cm. Yang alasan memilih opsinya yang A 4 cm. Yang itu umum dari kesalahan siswa yang lupa faktor setengah dalam rumus segitiga. Kesalahan perhitungan yaitu 40 dikali alas dikali 10 sama dengan 4. Padahal rumusnya luas sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Yang B 5 cm. Dipilih oleh siswa yang mungkin melakukan manipulasi aljabar keliru atau mengira 40 dikali 10 kali tinggi. Padahal rumus lengkap seharusnya 40 sama dengan setengah dikali 10 kali tinggi. Yang C 6 cm. Pilihan angka rata-rata yang sering dijadikan tebakan bisa muncul dari perkiraan atau pembulatan siswa yang kurang teliti dalam menyusun langkah-langkah. Dan D 7 cm. Angka dekat dengan hasil yang benar sering muncul dari perhitungan kasar atau kesalahan pembulatan. Cocok sebagai pengecer siswa yang kurang teliti. Yang E 8 cm. Ini adalah hasil dari penyelesaian model matematika yang benar. Luas sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. 40 sama dengan setengah kali 10 kali tinggi. 40 sama dengan 5 dikali tinggi. Maka tinggi sama dengan 40 dibagi 5. T sama dengan 8. Nah, sekian